Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufan Afandi dengan NIM A11 2023 15995, Prodi S1 Teknik Informatika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi array atau nama lainnya itu larik dalam bahasa C++. Kira-kira apa sih itu array? Nah, jadi array itu adalah suatu variabel yang dapat menyimpan beberapa data atau nilai dengan tipe yang sama. Dan setiap data atau nilai tersebut itu kita sebut dengan elemen array, teman-teman. Nanti juga elemen-elemen array ini akan disimpan dalam alamat memori yang berbeda-beda. Dan setiap elemen array itu mempunyai nilai indeks sesuai dengan urutannya. Dan dari indeks inilah kita akan mengakses elemen-elemen array tersebut. Oke, dan untuk indeksnya sendiri itu defaultnya itu mulai dari 0, bukan dari 1. Jadi misalkan kita indeksnya ada 3, itu dia bukan 1, 2, 3, tapi 0, 1, dan 2. Oke, kita lihat gambarannya. Ini kita sebut array. Satu lingkup ini adalah array, dan di dalam array kita bisa taruh elemen-elemen array. Nah, misalkan di sini kita ada data 1, data 2, data 3, dan seterusnya. Nah, ini tuh data ya teman-teman. Data ini kita bisa isi sesuai apa yang kita inginkan. Dan data ini itu data tuh isinya, dan kita sebut ini tuh elemen-elemen array. Dan di bawah data ini ada indeks. Jadi ini urutannya. Misalkan kita mau nampilin data 1, berarti kita ngambil indeksnya ini. Dan indeks itu kenapa ini mulai dari 0? Karena memang seperti itu. Untuk array ini defaultnya dia mulai dari 0. Nah, misalkan kita punya ada 3 data ini. Itu indeksnya ada 3, tapi dia mulai dari 0. Jadi dia nggak sampai 3, dia ada 0, 1, dan 2. Yang jumlahnya keseluruhannya itu ada 3. Oke. Untuk berikutnya ada jenis-jenis array. Untuk jenis ini kita bedakan berdasarkan dimensinya, teman-teman. Itu ada 2 jenis, satu dimensi dan multidimensi, atau dimensinya lebih dari 1 gitu. Oke, tapi kali ini kita akan fokus dulu ke pengenalan array yang satu dimensi dulu ya teman-teman, karena untuk multidimensi akan dibahas di lain video. Oke, di sini ada gambarannya teman-teman. Untuk array satu dimensi. Nah, array satu dimensi ini itu array yang menyimpan list elemen tunggal. Array jenis ini tuh mempresentasikan beberapa item data sebagai satu list. Jadi kayak cuman satu list doang gitu, satu list. Nah, kita bisa gambarkan seperti ini. Kita punya angka 17. Ini tuh misalkan tipenya integer. Ini variabel ya teman-teman. Nah, nama variabelnya itu bilangan bulat. Nilainya 17. Ini tipenya integer. Ini isi nilainya. Nah, ilustrasi di atas adalah variabel bertipe integer yang bernama bilangan bulat dan berisi nilai 17. Nah, satu buah variabel hanya dapat menyimpan satu buah nilai. Jadi, ini nama variabelnya bilangan bulat. Dia hanya menyediakan tempat untuk menyimpan satu nilai. Seperti itu kurang lebih. Nah, inilah yang dinamakan array satu dimensi. Jadi cuma satu baris gini doang. Di sini kita punya nama arraynya itu array integer. Itu namanya. Tipenya juga integer. Nah, di sini kita punya 5 nilai. 17, 9, 12, 30, dan 2. Nah, di sisi bawahnya ada indeks array. Ini kok ada 5? Cuman kenapa ini cuma sampai 4? Karena seperti yang tadi disampaikan di awal, dia itu ada 5 data atau 5 nilai bertipe integer.
Nah, tapi untuk indeksnya, urutannya itu dimulai dari 0. Jadi dia nggak akan sampai angka 5 karena dimulai dari 0. Ini 0 ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ini total berarti ada 5. Tapi dia lambangnya itu karena mulai dari 0, jadi kita nggak masukin 5. Hanya 0, 1, 2, 3, dan 4. Seperti disampaikan di sini, isi atau nilai dari elemen array keempat. Jadi ini yang keempat, tapi totalnya dari 5. Jadi secara urutan indeks ini tuh dia elemen keempat, tapi secara keseluruhan dia ini elemen kelima. Agak ribet ya. Nah, ilustrasi di atas adalah array bertipe integer bernama array integer yang memiliki kapasitas 5. Jadi kapasitasnya ada 5. Semuanya bilang integer dan dapat menyimpan lebih dari satu nilai karena ya memang lebih dari satu karena 5. Jadi dia bisa ngisi 5 nilai sesuai dengan kapasitasnya. Oke, untuk fungsi dan kegunaan array ini apa sih ya? Nah, jadi teman-teman, tujuan penggunaan array itu sebagai wadah berkumpulnya nilai-nilai bertipe sama agar menjadi satu kesatuan sehingga mempermudah pengelompokan nilai-nilai dan dalam penulisan skrip itu lebih terstruktur dan rapih ya teman-teman. Nah, array juga berfungsi untuk biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah matriks, membantu dalam menerapkan algoritma sorting dan lain sebagainya. Nah, ini tuh semuanya kan integer, jadi dia dikumpulin jadi satu di dalam satu array ini. Gitu teman-teman. Ini untuk deklarasinya. Sintaksnya itu ada tipe, nama array. Nama arraynya ini terserah kita ya mau menamai apa. Dan di sini adalah ukurannya. Misalkan di sini ukurannya 5, berarti dia bisa menampung 5 nilai. Ini ada contohnya. Dan ini adalah cara menginisialisasi array di C++. Ini ada dua cara ya teman-teman. Ada inisialisasi array selama deklarasi, ada juga menetapkan nilainya setelah deklarasi. Untuk yang pertama, selama deklarasi itu kita dapat menginisialisasi array dengan menugaskan elemen ke array selama deklarasi menggunakan tanda kurung kurawal di sekitar elemen yang dipisah dengan koma. Jadi dia storage-nya ada 6, daya tampungnya 6, ini adalah nilainya. Jadi kita inisialisasikan selama deklarasi. Jadi deklarasi sekaligus inisialisasi atau beri nilai. Nah, yang kedua itu kita bisa inisialisasi atau menetapkan nilainya setelah deklarasi. Jadi misalkan ini itu cuma sampai in array 6 udah. Ininya kita nggak isi. Nah, kita ngisinya di bawahnya lagi, kita kasih per sesuai dengan ini, sesuai dengan daya tampungnya. Misalkan di sini in array. Kalau di sini kan in array, ini daya tampungnya, terus dia langsung kasih nilai. Tapi kalau di sini dia nggak langsung ngasih nilai, dia deklarasi dulu, baru di bawahnya kasih nilai. Untuk nilai yang pertama itu nilainya 5, yang kedua itu 7, dan yang ketiga itu 2. Dan ini indeksnya teman-teman. Indeks pertama itu dimulai dari 0, 1, 2 gitu. 0 itu 5, 1-nya 7, 2-nya 2. Seperti itu. Untuk contoh codingannya kita bisa lihat seperti ini. Dalam program di atas, program akan menjumlahkan nilai dari tiap indeks umur dan hasilnya akan disimpan ke dalam variabel hasil untuk ditampilkan di akhir program. Outputnya nanti 81. Seperti itu. Jadi penjumlahan dari nilai ini.
Terus gimana sih ngakses elemen array? Nah, array kan nanti kita nyimpennya itu ngasih indeks, ngasih nomor. Maksudnya indeksnya nanti ada, dan indeksnya itu selalu mulai dari 0. Nah, dari indeks itulah kita nanti mengaksesnya. Misalkan kita mau ngeakses nah, kita lihat di sini ya. Misalkan ini itu indeksnya, ini datanya, dan ini alamatnya. Misalkan kita mau ngeakses ini 8, berarti kita indeksnya 0, berarti kita panggilnya indeks yang ke 0 ini. Seperti itu. Oke, saya harap penjelasannya dapat dipahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.